Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di next video. Dadah. Hai guys, kali ini kita akan ngevlog perjalanan dari Tawangmangu ke Gresik. Kemarin gak berani kita ngevlog waktu berangkat karena medannya cukup menyeramkan, jadi kita konsentrasi mengendarai mobil. Sekarang kita sudah agak tahu medan, jadi berani untuk ngevlog. Ini kita keluar dari Tawangmangu, tepatnya di Bukit Sekipan. Kemarin kita bermalam di Villa Kartika Sari. Nah, kita bermalam dengan keluarga besar. Ada berapa ya? Sekitar 15 keluarga gitu. Karena sudah lama nggak bertemu, kemarin akhirnya bisa bertemu lagi. Baik, kita lanjutkan ya vlognya. Perjalanan dari Bukit Sekipan Tawangmangu ke Gresik, Jawa Timur. Bukit Sekipan ini kayak di Batu, Malang gitu guys. Jadi kalau weekend rame dengan wisatawan lokal dari Solo, dari Semarang, dari Wonogiri. Ini kayaknya kita yang paling jauh sendiri dari Gresik. Oh, ini ada yang plat B juga. Jadi ya suasananya sekarang ini karena hari Minggu siang, seperti kalau ya di Batu kalau hari Minggu siang gitu padat merayap, semuanya pada balik mau ke daerah asalnya masing-masing. Di sini juga banyak sekali tempat villa-villa. Jadi ya seperti di Batu gitulah. Ada camping ground juga. Kemudian sebetulnya ada yang dekat itu dari sini ada perkebunan teh, ada Candi Sukuh, ada kemarin makamnya Putin Soeharto, dan yang pastinya kalau di Tawangmangu itu adalah air terjun Grojogan Sewu. Ini jalannya menurun tapi harus ekstra hati-hati karena padat merayap. Bersyukur karena pandeminya sudah berkurang, semoga tetap seperti ini terus, jadi usaha-usaha kecil bisa tetap jalan. Sebentar lagi kita masuk ke ini pasar Tawangmangu. Ini Karanganyar lurus, Solo Grojogan Sewunya belok kanan. Jadi Bukit Sekipan ini di atasnya Grojogan Sewu. Ya ini guys, setelah melewati pasar Tawangmangu yang ruwet, sekarang kita lanjutkan perjalanan. Jalannya mulai berkelok-kelok. Kalau dilihat di Google Map itu sangar pokoknya. Jalannya turun dan berkelok-kelok. Sebetulnya kalau dilihat ya bagus, tapi ya harus waspada. Sate guys.
Ini ada di jauh sana itu ada kok rumah ini jalannya berkelok-kelok. Kalau mau ke arah sini memang harus punya kendaraan yang prima dan benar-benar menguasai mengemudi, karena medannya memang seperti ini, berkelok-kelok dan miring-miring, sebelah kanan jurang, jadi harus ekstra hati-hati. Nah, ini pemandangannya. Cuacanya mendung, apalagi kalau hujan berarti di sini harus ekstra hati-hati. Itu bis mundur. Jadi Tawangmangu ini masuk ke dalam Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Kalau dari kota Solo sekitar 2 jam perjalanan kalau tidak macet. Miring guys, woi miring. Untuk yang suka mabuk perjalanan, siap-siap antimu kalau melewati jalan ini. Tapi sayang ya sebetulnya, karena medan jalannya indah. Kanan kiri jurang, sawah, dan Sungai Banten. Ini kita sampai di jalan yang banyak jual oleh-oleh. Kalau di Tawangmangu tadi, ini kita sudah mulai masuk ke Karanganyar. Kalau di Tawangmangu tadi itu oleh-oleh khasnya itu getuk semar atau getuk tik. Jadi kayak kalau di Gresik atau Surabaya itu namanya getuk lindri, cuman kelapanya udah dicampur jadi satu. Ini ada pusat oleh-oleh juga di sini. Ada tempat untuk pesta durian. Oh, ini rambutannya jauh dari
Aceh ini sampai sini. Jalannya masih padat merayap. Nah ini Giri Bangun, Batik Giri Layu, Sabta Tirta Pablengan, makam raja-raja. Giri Bangun itu mungkin yang makamnya Putin itu ya kalau nggak salah. Ada makam raja-raja cukup dekat 10 kilo. Makam raja-raja 7 kilo. Sabta Tirta Pablengan ini apa kurang tahu ya. Karanganyar Solo lurus, Giri Bangun belok kiri. Banyak. Ini dari silat PSHT kalau nggak salah. Minta sumbangan untuk korban bencana Semeru. Di sepanjang jalan banyak juga ini di perempatan-perempatan yang kita lewati tadi. Di sini nih juga kalau di Solo itu mesti satenya itu sate kambing muda. Bedanya sate di Solo dan di Jawa Timur, kalau Surabaya itu satenya pengaruh sama sate Madura, jadi ada kacang, bumbu kacangnya. Kalau sate di Jawa Tengah ini hanya kecap dan irisan bawang merah saja, tidak ada kacangnya. Ini ada orang apa ini? Selain sate juga ada tengkleng. Tengkleng itu semacam gulai gitu ya, tapi rempah-rempahnya agak berbeda. Oleh-oleh yang khas Ketuk Semar. Tutup tapi ada yang bentuknya frozen, jadi makanannya itu bentuknya frozen, digoreng. Ada yang digoreng, ada yang dikukus ketuknya. Kita sampai di perempatan. Ada yang ke arah Wonogiri, Kota Karanganyar, kemudian Sragen. Kita mau belok kemana? Kita belok ke arah Sragen. Nanti dari sana kita naik tol yang ke Nganjuk itu tol Sragen, nanti turun yang tol yang Solo Kertosono itu. Masih ramai jalannya di mana-mana, volume kendaraannya cukup banyak. Sudah mendekati ke kota.
nanti kita akan masuk ke exit tol Karanganyar. Itu exit tol yang paling terdekat dari lokasi kita saat ini. Ternyata nggak ke Seragen ya, tapi ke exit tol Karanganyar. Saat ini kita sudah di pertigaan jalan yang mau ke arah Surabaya Solo. Ini jalan antar provinsi ya, jadi ramai sekali di depan itu. Kita masih antri lampu merah sekarang. Sekarang sekitar pukul 3 sore. Kalau lancar berarti sampai di Gresik nanti sekitar maghrib begitu ya. Mudah-mudahan nggak sampai maghrib kita sampai di Gresik. Ya, ini lampu sudah hijau. Kita akan belok kanan ke arah exit tol Karanganyar. Jalan ini adalah jalan antar provinsi, jalan Surabaya Solo. Masuk ke Bak Kramat. Ini sudah masuk Seragen sebetulnya. Ya, ini kita belok kiri, sudah masuk ke exit tol Solo Yogyakarta Semarang Seragen Surabaya lewat tol. Jalannya sepertinya nampaknya sepi, jadi kita bisa mengendarai sesuai batas kecepatan yang maksimal. Dan selamat sampai tujuan di Gresik. Perkiraan sampai di Gresik saat ini pukul 3 sore. Perkiraan sampai di Gresik nanti sekitar pukul 17.30 ya. Ya, ini belum ada gerbangnya, masih masuk aja. Ya, itu gerbangnya tol. Seragen, Ngawi, Surabaya. Kalau kiri kita ke Solo atau Semarang, kita pilih yang Seragen, Ngawi, Surabaya.
tol ini memang panjang, tapi banyak sekali rest area yang ada di sepanjang jalan tol ini. Mungkin hampir 20 kilo, tiap 20 kilo itu ada rest areanya, jadi banyak sekali. Jadi tidak perlu khawatir kalau masuk ke jalan tol Solo Kertosono ini. Biasanya di setiap rest areanya ada tempat toilet, musola, kemudian ada toko semacam Alfamart atau Indomart atau toko-toko yang lain. Kadang kalau yang besar itu juga ada SPBU-nya juga. Tapi tidak semua rest area itu ada SPBU-nya. Di sebelah kanan ini nampak gunung. Kita tadi dari sana, dari Tawangmangu itu, dari gunung itu, Gunung Lawu kalau nggak salah. Nah, itu Gunung Lawu. Tadi Tawangmangu itu di sana sebelah kanan kita ini. Oh iya, kemarin waktu berangkat itu ada jalan bernada. Jadi apa itu? Polisi, semacam polisi tidur. Beberapa polisi tidur yang tidak terlalu tinggi. Kemudian kalau dilewati itu akan berbunyi seperti nada happy birthday. Ada, nggak tahu nanti kita melewati lagi enggak untuk jalan bernada namanya. Semoga nanti kita juga melewati jalan bernada ya. Nah, ini kita akan masuk ke rest area. Rest area Ngawi. Ini rest areanya cukup besar. Ada SPBU-nya. Ada di belakang itu musolanya juga besar juga itu kayaknya. Ini ada pujasera, semacam pujaseranya. Ini toilet sebelah sini. Toiletnya di rest area biasanya bersih-bersih, lumayan bersih. Nah, itu musolanya besar banget, termasuk musola yang besar untuk di rest area. Bisa nang dia.
Jamak. Coba sampean. Sini nih. Aku gak ngerti. Nah, ini musolanya. Nah, ini kita meninggalkan rest area. Ini ada SPBU-nya. Nah, di seberang jalan sana, sisi tol sebelah sana juga ada rest area. Jadi biasanya rest area itu juga berhadapan-hadapan. Oh, ini mendungnya tebal sekali. Semoga hujannya ringan. Tapi kok mendungnya gelap banget. Kita lanjutkan perjalanan ke Gresik via tol Solo Surabaya. Ya, kita ndak mau harus berjalan memasuki mendung. Semoga nanti di depan sana mendungnya sudah berkurang. Hujan, guys. Hujannya nampaknya cukup deras. Pakai sapu Sam. Sam. Makin deras hujannya. Harus waspada ya guys. Hanya ada kabut. Ya guys, kita kena semprotannya habis guys. Ternyata biarpun tidak menggenang, tapi kalau kecipratan ya lumayan ya guys. Guys, ini sepertinya kita keluar dari mendung. Sebentar lagi keluar dari mendung. Semoga
hujannya juga mereda, kayaknya juga sudah mulai mereda daripada yang tadi ya. Nah, alhamdulillah hujannya sudah tidak seperti yang tadi, sudah mereda. Ini yang kendaraan yang lain juga berhati-hati semua karena tadi memang nggak kelihatan di depan, jadi pakai lampu hazard, banyak yang pakai lampu hazard semua. Ya, terang guys, alhamdulillah terang, semoga terang juga sampai di Gresik. Kalau keluar dari mendungnya itu semoga nggak kena hujan lagi. Oh, ada pelangi kayaknya ya, pelangi ya guys, itu guys, kelihatan samar-samar guys. Pas di lurusnya mobil itu, depan itu ada pelangi di atasnya mobil itu. Nah, kelihatan nggak guys? Tipis-tipis pelanginya. Nah, ini ada pelangi. Lihat. Jarang ya di tol terus kelihatan pelangi ini. Merah, kuning, hijau, biru. Nah, itu. Kelihatan ujungnya, lengkungan lainnya nggak kelihatan, ketutupan mendung. Nah, ini ada rest area lagi, cepat sekali dengan rest area berikutnya ya. Tapi rest area yang kecil ini ya, cuman ada semacam Alfamart gitu, masjidnya juga kecil. Masih ada man pelanginya. Bekas ini ada apa ya di depan ini? Ini exit Madiun. Oh, ada semacam tugunya gini. Jasa Marga. Jadi kalau mau exit Madiun itu tandanya mudah, ada apa tadi? Ada semacam gerbangnya tadi, seperti itu tadi ya. Ini untung kita siang jadinya bisa melihat banyak pemandangan. Kemarin waktu berangkat itu kita malam jadi dan hujan, jadi nggak bisa lihat pemandangan sama sekali. Nah, ternyata kita mulai hujan lagi. Itu mendungnya agak tebal juga di depan itu, tapi nggak sebanyak yang tadi. Mudah-mudahan bisa cepat melewati mendungnya itu. Di depan sana kelihatan gunung guys, nggak tahu itu gunung apa. Apakah gunung yang
Sarangan itu sana ya, nggak tahu itu gunung apa itu guys. Masa Semeru guys? Arjuna mungkin ya. Gunung apa guys kira-kira guys? Ini kita mau melewati exit Caruban, Karangjati, Nganjuk, Kertosono, Mojokerto masih lurus. Tidak ada jaraknya. Mungkin sekitar Kertosono mungkin sekitar 50 kiloan lagi atau 60 kilo lagi. Ini kita sudah sampai Jombang, Mojokerto. Ini mendung lagi suasananya. Kita mau melewati mendung lagi. Tadi kita sempat berhenti di rest area, jadi perkiraan sampai di Gresik pukul 17. Ini sudah lewat dari pukul 17, mungkin sampai di Gresik sekitar pukul 19 karena kita juga jalannya nggak terlalu kencang, cuman 100 km per jam saja. Terus tadi ditambah banyak istirahatnya dan jalan pelan waktu hujan tadi, jadinya kita mundur dari perkiraan yang sudah direncanakan. Guys, ini sudah mulai menjelang malam, jadi kita nggak bisa banyak lihat pemandangan lagi. Mungkin nanti kita sambung lagi kabarnya kalau sudah mau exit aja ya, mau exit tol aja. Jadi saat ini kita sudah ada di tol Jombang. Nanti ketika sudah di tol Gresik baru kita sambung lagi. Guys, ini kita sudah sampai di Surabaya. Akhir dari perjalanan tol Solo Surabaya ini berakhirnya di gerbang tol atau exit tol Warugunung. Ini untuk tol yang dari Solo Surabaya. Selanjutnya untuk dari Surabaya ke Gresik kita akan melanjutkan perjalanan lagi lewat tol Surabaya Gresik. Jadi inilah exit tol terakhir dari ruas tol Solo Surabaya di gerbang tol Warugunung. Ya, sampai ketemu lagi di perjalanan yang lainnya. Bye bye.